kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Yesus Kristus Tuhan kita kiranya menyertaimu. Amin. Sahabat rohani yang terkasih, renungan bagi kita hari ini tertulis di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan dalam hatimu percaya bahwa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Kristus telah bangkit. Kedua ucapan ini merupakan konfesi iman orang-orang percaya pada zaman gereja mula-mula. Pengakuan iman ini menggema justru di tengah-tengah situasi kehidupan umat Kristen atau pengikut Kristus yang sedang terancam, terintimidasi, dan sangat dibenci. Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu disaksikan dengan sangat berani, nyaring, dan di antara pengadilan yang dihadapi. Umat Kristen tidak pernah sembunyi dan justru mereka bangga kehilangan nyawa ketika sedang mengucapkan pengakuan imannya kepada Yesus. Renungan kita pada hari ini adalah bagian dari pengajaran iman dari Paulus kepada Kristen Yahudi. Keselamatan tersedia bagi semua orang. Tetapi yang menyebabkan ketidakpercayaan bangsa Yahudi adalah ketegaran hati. Hati orang Yahudi percaya dengan perbuatan melakukan perintah Taurat mereka telah diselamatkan. Tetapi Paulus mengajarkan keselamatan tidak dapat didapatkan dengan jalan perbuatan. Jalan yang benar adalah jalan iman. Jalan iman itu juga diberitakan oleh hukum Taurat. Sebab hukum Taurat sendiri pun di dalamnya sesungguhnya juga memberitakan bahwa Allah menganugerahkan keselamatan melalui Kristus. Pengakuan iman itu dilakukan dengan mulut, muncul dari dalam hati. Mengaku itu melibatkan unsur kebersamaan dan di depan orang banyak. Pengakuan iman bukan seperti berdoa yang dapat dilakukan dengan sendiri di dalam kamar, di tempat yang tersembunyi. Pengakuan itu dilakukan di depan umum. Mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan membutuhkan sebuah tekad, keteguhan, dan keberanian hati. Karena ketika itu mengaku Yesus sebagai Tuhan risikonya sangat besar, yaitu pengucilan, pengejaran, intimidasi, bahkan hingga kepada penganiayaan dan pembunuhan. Renungan ini mengundang kita mungkin kita akan menghadapi situasi seperti jemaat mula-mula. Mereka ditekan, dianiaya, direndahkan, dan mungkin kehilangan kesempatan-kesempatan dalam berbagai promosi, posisi atau kedudukan di tempat pekerjaan atau di mana saja pun. Tetapi apapun situasinya, bagaimanapun keadaannya, dan pada saat kapanpun, mari kita harus berani menyaksikan Yesus Kristus adalah Tuhan
dan Juru Selamat kita. Mari buktikan iman percaya kita yang kita wujud nyatakan juga lewat keseriusan kita melakukan sebuah pekerjaan, lewat perbuatan-perbuatan baik, dan lewat kegiatan-kegiatan sosial dan segala sesuatu hal-hal yang berguna dan membangun. Percaya. Pengakuan timbul dari hati yang percaya. Jika Paulus berkata percaya dalam hatimu, itu hendak menunjukkan sebuah pernyataan bahwa kita begitu dekat dan akrab dengan Yesus Kristus. Ketika kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, pengakuan itu sesungguhnya timbul dari hati yang percaya akan Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Justru kebangkitannya itulah yang semakin memperlihatkan keilahiannya, memperlihatkan ketuhanannya. Dia berkuasa atas maut, mengalahkan kematian. Itu artinya Dia, Yesus, adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Percaya dalam hati bukanlah melibatkan keyakinan intelektual atau logika, seperti keyakinan kepada catatan-catatan sejarah dan silsilah keluarga. Dasar keyakinan kita diletakkan pada Yesus Kristus yang bangkit dan tersimpan di dalam hati kita. Dan Yesus yang bangkit itulah yang menjadi dasar atau fondasi kehidupan kita. Iman dan pengakuan akan Yesus berbuahkan keselamatan. Keselamatan diperoleh bukan karena perbuatan atau usaha keras kita selaku manusia. Tetapi keselamatan itu kita peroleh karena kita percaya, kita beriman dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan yang sumber keselamatan itu sendiri. Perbuatan baik kita adalah merupakan buah daripada keselamatan yang kita peroleh dari Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita tetap setia kepada Kristus. Mari datang kepada Yesus dan dengan bersegera dengarkan firman-Nya, terimalah dengan baik. Yesus datang untuk kehidupan dan keselamatan kita, asal kita tetap percaya kepadanya. Amin.